Oke Bu Dokter, silakan dimulai prerisnya hari ini 4 Desember 2020. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Press release Wali Kota Tarakan melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kota Tarakan pada hari Jumat 4 Desember 2020. Pada seluruh rekan media, para peserta press release dan seluruh masyarakat Kota Tarakan, kami selaku gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kota Tarakan, melalui siaran pers ini kami sampaikan situasi dan perkembangan penanganan COVID-19 di Kota Tarakan sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan kasus COVID-19 sampai hari ini Jumat 4 Desember 2020 adalah jumlah kasus suspek yang dipantau saat ini sebanyak 134 orang. Kasus suspek yaitu orang dengan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan 14 hari terakhir sebelum timbul gejala, memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara atau wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal. Orang dengan salah satu gejala ISPA dan 14 hari terakhir sebelum timbul gejala, memiliki riwayat kontak dengan kasus probable ataupun kasus konfirmasi COVID-19. Orang dengan ISPA berat atau pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Jumlah seluruh kontak erat yang sedang dipantau saat ini sebanyak 1.395 orang. Kontak erat adalah orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable ataupun kasus konfirmasi COVID-19. Yang dimaksud dengan riwayat kontak erat adalah kontak tatap muka atau berdekatan dengan kasus probable ataupun kasus konfirmasi dalam radius 1 meter dan dalam jangka waktu 15 menit atau lebih. Sentuhan fisik langsung dengan kasus probable ataupun kasus konfirmasi, misalnya bersalaman, berpegangan tangan, mencium tangan, bergandengan tangan, dan lain-lain. Orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus probable ataupun kasus konfirmasi tanpa menggunakan alat perlindungan diri atau APD yang sesuai dengan standar, dan situasi lainnya yang mengindikasi adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokal yang ditetapkan oleh tim penyelidikan epidemiologi. Saat ini tidak ada kasus probable yang dirawat di rumah sakit. Kasus probable adalah orang dengan ISPA berat ataupun acute respiratory distress syndrome atau meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR. Hari ini bertambah 30 kasus konfirmasi COVID-19, yaitu COVID-903 atas nama APP, laki-laki 54 tahun, Kelurahan Selumit Pantai. COVID-904 atas nama ST, laki-laki 40 tahun, Kelurahan Pamusian. COVID-905 RS, perempuan 26 tahun, Kelurahan Karanganyar. COVID-906 AR, laki-laki 47 tahun, Kelurahan Pamusian. COVID-907 AL, perempuan 42 tahun, Kelurahan Pamusian. COVID-908 PP, perempuan 25 tahun, Kelurahan Lingkas Ujung. COVID-809 K, laki-laki 43 tahun, Kelurahan Sebengkok. COVID-910 AMPV, laki-laki 22 tahun, Kelurahan Karanganyar. COVID-911 RS, perempuan 36 tahun, Kelurahan Karanganyar. COVID-912 NE, perempuan 38 tahun, Kelurahan Harapan. COVID-913 MA, laki-laki 35 tahun, Kelurahan Sebengkok. COVID-914 C, laki-laki 68 tahun, Kelurahan Karanganyar Pantai. COVID-915 R, laki-laki 73 tahun, Kelurahan Karanganyar. COVID-916 HAN, laki-laki 34 tahun, Kelurahan Karanganyar. COVID-917 HN, laki-laki 36 tahun, Kelurahan Karanganyar. COVID-918 BND, laki-laki 22 tahun, Kelurahan Karanganyar, Pak. Kelurahan Karanganyar. Kemudian COVID-919 atas nama SN, 48 tahun, Kelurahan Juata Kerikil. COVID-920 ERA, laki-laki 14 tahun, Kelurahan Kampung 6. COVID-921 JK, laki-laki 73 tahun, Kelurahan Kampung 6. COVID-922 H, 49 tahun, Kelurahan Sebengkok. COVID-923
IJ, laki-laki, 39 tahun, Kelurahan Karanganyar, COVID-1924, E, 41 tahun, Kelurahan Karangharapan, COVID-1925, FKN, perempuan, 9 tahun, Kelurahan Dwiata Permai, COVID-1926, FA, 47 tahun, Kelurahan Kampung 6, COVID-1927, BS, 46 tahun, Kelurahan Karanganyar Pantai, COVID-1928, IDB, 21 tahun, Kelurahan Kampung 6. Kemudian COVID-1929, EKP, 67 tahun, Kelurahan Kampung 6, COVID-1930, A, 55 tahun, Kelurahan Pamusian, COVID-1931, I, 23 tahun, Kelurahan Dwiata Kerikil, COVID-1932, H, 50 tahun, Kelurahan Gunung Lingkas. Sehingga jumlah kumulatif kasus konfirmasi COVID-19 sampai saat ini adalah 932 orang. Hari ini bertambah jumlah pasien yang dinyatakan sembuh dari COVID-19, jadi alhamdulillah ada 47 pasien yang dinyatakan sembuh dari COVID-19, yaitu COVID-491, B, laki-laki 35 tahun, Kelurahan Sebengkok, COVID-492, M, laki-laki 35 tahun, Kelurahan Sebengkok, COVID-495, DY, perempuan 38 tahun, Kelurahan Karanganyar, COVID-497, MS, laki-laki 41 tahun, Kelurahan Kampung 1, COVID-498, RZ, laki-laki 30 tahun, Kelurahan Karanganyar Pantai, COVID-499, E, laki-laki 34 tahun, Kelurahan Karanganyar Pantai, COVID-500 atas nama ME, laki-laki 36 tahun, Kelurahan Karanganyar Pantai. Kemudian COVID-501, RNR, laki-laki 21 tahun, Kelurahan Karanganyar Pantai. COVID-902, HTS, laki-laki 31 tahun, Kelurahan Karanganyar Pantai. Kemudian COVID-503 atas nama AM, laki-laki 34 tahun, Kelurahan Pamusian. COVID-504, G, laki-laki 37 tahun, Kelurahan Lingkas Ujung. COVID-317 atas nama IA, laki-laki 25 tahun, Kelurahan Karanganyar. COVID-518 atas nama RD, laki-laki 22 tahun, Kelurahan Kampung 6. COVID-519 atas nama MR, laki-laki 54 tahun, Kelurahan Sebengkok. COVID-520, M, laki-laki 52 tahun, Kelurahan Sebengkok. COVID-522, SZ, perempuan 11 tahun, Kelurahan Dwiata Permai. COVID-523, DS, perempuan 31 tahun, Kelurahan Dwiata Permai. COVID-524 atas nama TH, laki-laki 24 tahun, Kelurahan Mamburungan. Kemudian COVID-526, HB, laki-laki 31 tahun, Kelurahan Mamburungan. COVID-529, MN, perempuan 19 tahun, Kelurahan Kampung 6. COVID-530, MAP, laki-laki 19 tahun, Kelurahan Karangbalik. Dan COVID-532, N, perempuan 46 tahun, Kelurahan Sebengkok. COVID-533, MS, laki-laki 55 tahun, Kelurahan Sebengkok. COVID-534, WA, laki-laki 26 tahun, Kelurahan Dwiata Kerikil. Kemudian COVID-535 atas nama JL, perempuan 56 tahun, Kelurahan Sebengkok. COVID-536, MN, perempuan 50 tahun, Kelurahan Sebengkok. COVID-537, SH, perempuan, Kelurahan Sebengkok. COVID-538, SH, laki-laki 33 tahun, Kelurahan Selumit Pantai. Kemudian COVID-544, NA, perempuan 9 tahun, Kelurahan Pamusian. Kemudian COVID-546, SRA, perempuan, Kelurahan Dwiata Permai. COVID-547, HM, 54 tahun, perempuan, Kelurahan Sebengkok. COVID-548, YP, perempuan 27 tahun, Kelurahan Pamusian. COVID-572, ANW, laki-laki 37 tahun, Kelurahan Pamusian. COVID-573, JG, laki-laki 51 tahun, Kelurahan Kampung 6.
COVID 575 atas nama RA, laki-laki, 34 tahun, Kelurahan Karanganyar. COVID 577 NNPK, perempuan, 14 tahun, Kelurahan Juwata Kerikil. COVID 578 DS, perempuan, 39 tahun, Kelurahan Juwata Kerikil. COVID 583 AF, perempuan, 41 tahun, Kelurahan Sebengkok. COVID 584 SH, perempuan, 42 tahun, Kelurahan Karanganyar. COVID 586 AM, perempuan, 64 tahun, Kelurahan Pamusian. COVID 588 RB, laki-laki, 38 tahun, Kelurahan Pamusian. Kemudian COVID 590 atas nama SP, laki-laki, 47 tahun, Kelurahan Pamusian. COVID 592 atas nama MK, perempuan, 4 tahun, Kelurahan Pamusian. COVID 563 SS, perempuan, 37 tahun, Kelurahan Juwata Permai. COVID 594 AS, perempuan, 36 tahun, Kelurahan Selemit Pantai. COVID 597 F, perempuan, 41 tahun, Kelurahan Sebengkok. COVID 679 AN, perempuan, Kelurahan 35 tahun, Kelurahan Karanganyar. Jadi, jumlah pasien yang sudah dinyatakan sembuh dari COVID-19 sampai hari ini adalah sebanyak 525 orang. Hari ini ada berita duka, yaitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada satu yang meninggal atas nama COVID 914. Tuan C, laki-laki, 68 tahun, Kelurahan Karanganyar Pantai. Jadi meninggal pada hari ini memang memiliki penyakit, yaitu riwayat penyakit TBC dan juga ada penyakit jantungnya. Sehingga jumlah kasus konfirmasi yang meninggal dunia pasien COVID-19 sampai saat ini adalah sebanyak 9 orang. Jumlah pasien yang dinyatakan melakukan perawatan sampai saat ini adalah sebanyak 398 orang. Kepada seluruh masyarakat Kota Tarakan agar terus memberikan dukungan moral terhadap pasien ataupun keluarga, kasus suspek, kasus probable, kontak erat, dan kasus konfirmasi COVID-19. Mari kita bantu mereka semampu kita, yang dijauhi adalah penyakitnya, bukan orangnya. Yang kedua, kepada seluruh masyarakat Kota Tarakan perlu disampaikan bahwa mengingat saat ini terjadinya penambahan kasus COVID-19 adalah merupakan pelaku perjalanan dan kontak erat dengan pelaku perjalanan, sehingga seluruh masyarakat Kota Tarakan wajib patuh dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan sebagai bentuk pencegahan penularan COVID-19 di Kota Tarakan. Sehingga patuhilah protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, misalnya memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter, menghindari berkerumun di tempat-tempat umum, membatasi penyentuh fasilitas tempat-tempat umum, dan jangan menyentuh mata, hidung, serta mulut sebelum mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Serta kami sampaikan kepada pelaku perjalanan yang melakukan membawa hasil rapid test, maka harus melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Apabila tidak mau untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 hari, maka patuhilah dan pergilah untuk melakukan pemeriksaan swab. Apabila hasil swabnya negatif, bisa beraktivitas seperti biasa. Tapi sambil menunggu hasil swab, tetap harus melakukan isolasi mandiri. Dan juga untuk pelaku perjalanan yang datang, yang pada saat melakukan isolasi mandiri itu ada keluhan, misalnya batuk, pilek, demam, dan gangguan pernapasan, maka laporkanlah kepada puskesmas yang terdekat ataupun kepada hotline informasi COVID-19 di nomor 0813 5143 2112 yang selanjutnya akan dilakukan kunjungan oleh teman-teman dari puskesmas. Yang ketiga, isolasi mandiri ini dapat dilakukan dengan cara tinggal di rumah dan jangan pergi bekerja atau pergi ke ruang publik. Gunakan kamar terpisah di rumah dari anggota keluarga lainnya. Jika memungkinkan, upayakan untuk menjaga jarak setidaknya 1 meter dari anggota keluarga lainnya. Gunakan selalu masker selama melakukan isolasi diri. Lakukan pengukuran suhu harian dan observasi seperti batuk atau kesulitan bernapas. Hindari pemakaian bersama peralatan makan, piring, sendok garpu, dan gelas, dan perlengkapan mandi, handuk, sikat gigi, gayung, linen, dan spray. Selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi,
Melakukan kebersihan tangan secara rutin dengan cuci tangan dengan sabun di air mengalir serta keringkan. Lakukan etika batuk atau bersin. Berada di ruang terbuka dan berjemur di bawah sinar matahari setiap pagi, maksimal pukul 9 pagi. Selalu menjaga kebersihan rumah dengan cairan desinfektan. Hubungi segera fasilitas pelayanan kesehatan atau layanan call center 112 jika kondisi memburuk seperti sesak napas atau kesulitan bernapas dapat diberikan perawatan lebih lanjut. Jadi ini isolasi mandiri ini terutama juga untuk pasien-pasien yang terkonfirmasi COVID-19, yang sudah dinyatakan terkonfirmasi, tapi bisa melakukan isolasi mandiri, maka nggak boleh pergi kemana-mana. Harus tetap tinggal di rumah, memakai masker, dan mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Kemudian yang keempat, kami menambahkan kepada seluruh warga di Kota Tarakan agar dapat meningkatkan kewaspadaan di lingkungan sekitarnya. Kenalilah orang-orang yang ada sekeliling rumah. Jika ada orang asing atau warga yang mencurigakan, laporkanlah kepada RT ataupun kepada pihak yang berwajib. Yang kelima, kepada masyarakat yang ingin melakukan konsultasi atau menanyakan informasi terkait COVID-19, dapat mengirimkan pesan instan WA di nomor 0813 5143 2112, di mana pelayanan hotline informasi COVID-19 ini dibuka setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu pukul 8 pagi sampai dengan 4 sore. Apabila urgent terkait pasien, silakan hubungi layanan call center 112 yang tetap melayani selama 24 jam. Menutup press release pada hari ini, kami selaku tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kota Tarakan, mari kita bersama-sama mencegah penularan COVID-19 dengan melakukan adaptasi kebiasaan baru sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Silakan. Bu Dokter, Ya, tadi yang pasien meninggal itu dia probable atau sudah keluar hasil swabnya, Bu? sudah keluar hasil swabnya, terkonfirmasi sudah. Itu kan ada kliknya tuh di depannya kan, COVID nomor berapa kan, itu kan ada komorbidnya, Bu. komorbidnya penyakit jantung dan riwayat penyakit TBC. Oke. Satu lagi, Bu. Silakan. Ini kan beberapa waktu lalu Satgas COVID-19 Pusat Keempat menyebutkan bahwa sebagian besar masyarakat itu masih takut melakukan tes ketika memiliki gejala karena takut ada stigma negatif, Bu. Kemudian ada juga yang takut akan biaya perawatan ketika dinyatakan positif. Nah, itu dari gugus tugas Tarakan gimana? Gini, yang pertama, ya pastilah. Coba gini, coba jangan sama orang lain. Coba deh di situ. Kalau misalnya gini, misalnya kalian ada keluhan, ya kan, keluhan demam, batuk, pilek, ataupun misalnya melakukan kontak dengan orang yang misalnya terkonfirmasi positif, gitu kan? Tidak semua orang bisa berani untuk mengakui bahwa dia kontak terus melakukan swab seperti itu. Ya memang pasti ada ketakutan bahwa dia akan dijauhi atau bagaimana. Tapi sebenarnya kan itu bukan stigma. Kan kalau misalnya konfirmasi positif COVID-19 ini cepat terobati, cepat dilakukan perawatan, berarti dia cepat bisa sembuh, kan seperti itu. Nah, kalau dia sembuh, berarti kan dia udah nggak bisa menularkan sakit sama orang lain, kan gitu kan? Ya, jadi yang perlu diingat bahwa yang pertama, setiap orang itu harus mematuhi protokol kesehatan. Kalau misalnya dia sudah mematuhi protokol kesehatan, dia kena dengan COVID-19, ya berarti memang mungkin bukan karena dia lalai atau apa, tapi memang mungkin karena daya tahan tubuhnya sedang turun, atau mungkin dia kontak tidak sengaja dengan orang terdekatnya yang dia tidak, misalnya dia sudah kenal, tapi bisa saja itu tertular dari orang lain gitu loh kan. Itu bisa menyebabkan dia bisa tertular, kan seperti itu. Jadi bukan stigma sih, lebih baik kalau misalnya terkonfirmasi positif, ya nyatakanlah bahwa terkonfirmasi positif, siapa yang kontak dengan dia selama 14 hari, ya lakukanlah pemeriksaan swab, kan seperti itu. Ini kan untuk memutus rantai penularan COVID-19. Yang kedua, COVID-19 itu kayaknya nggak bayar loh. Nggak bayar, Kak. Kan tidak dikenai biaya. Cuman masalahnya, bukan masalahnya tidak dikenai biaya, itu sebenarnya masalahnya kalau pasien terkonfirmasi positif terlalu banyak, ruang perawatan itu nggak bisa overload dia. Ya kan? Jadi harus dipilah-pilah yang mana yang kasusnya lebih, misalnya dipilah dari yang berat, yang sedang, yang bisa melakukan aktivitas sendiri, berarti bisa dirawat di rumah. Seperti itu.
Bukan karena apa, tapi ruangannya yang nggak memungkinkan untuk melakukan perawatan. Seperti itu. Bu, itu kan di Rumah Sakit Angkatan Laut Ilyas kan sudah punya lab kontainer PCR tuh Bu. Mereka belum mengajukan ini nggak Bu, rumah sakit rujukan pasien COVID? Ya, belum. Mereka belum dilakukan. Kita masih mengajukan, tapi misalnya belum. Kalau misalnya belum ada belum ada ketentuan dari nasional bahwa dia bisa jadikan rumah sakit rujukan COVID, ya berarti belum bisa. Jadi dia kalau terima dia bayar dia maksudnya dia nggak dibayar oleh pemerintah. Jadi orang yang masuk ke sana ya bayar sendiri jadinya. Itu yang masalah kan gitu kan. Kan nggak semua orang bisa mampu. Maksudnya satu hari mungkin iya, tapi kalau berhari-hari dirawat kan mahal biayanya. Karena biasanya APD-nya kan itu yang masalahnya kan. Untuk perawatan. Kriterianya itu dari Kemenkes Bu ya, untuk rumah sakit rujukan COVID. Ya, kita kan ngajukan. Kayak kemarin kan kita ngajukan rumah sakit kota, kita ajukan kan. Untuk ini kalau dia siap sudah diajukan dan disetujui, kan diajukan dulu ke provinsi, nanti provinsi yang meneruskan, barulah kalau sudah disetujui ya ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan. Karena kemarin kan cuma 2 itu rumah sakit rujukan COVID awal-awal itu kan, RSUD sama rumah sakit Tanjung Selor. Kemudian kan berkembang, kita ngajukan rumah sakit rujukan juga, rumah sakit Malino juga, kan akhirnya lebih banyak jadinya yang menjadi rujukan COVID. Oke, terima kasih Bu Dokter. Ada Matthew. Ya, silakan Matthew. Bu, izin mau tanya untuk yang kasus meninggal aja Bu. Mungkin dirawat sejak kapan ya Bu ya? Yang meninggal itu kayaknya udah tersebar ya Matthew ya. Ada kayaknya saya lihat di WA tuh ya, orang-orang tuh ya. Ya Kak Matthew. Adakah di WA orang-orang tuh tersebar? Ada itu kan beritanya kapan dia meninggal. Ya, dia dirawatnya itu tanggal 1 bulan 2. Tanggal 1 Desember. Ya, tanggal 1 Desember. Siap. Kemudian besok dia terkonfirmasi positif, tanggal 2 terkonfirmasi positif. Jadi makanya dia COVID nomor berapa tadi dia ya? Kan ada nomornya ya. COVID nomor berapa dia tuh? Sebentar. COVID 914. Ya kan? Siap. Oke Bu, itu aja. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Ya, ada lagi? Rusli, ada yang mau ditanyakan? Tidak? Bu, nanya Bu sedikit Bu. Silakan. Ntar dulu Bu. Ini beredar di Bu di pesan berantai bahwa apa ini? Saya bacakan Bu. Mana sudah di? Jangan yang itu ya. Jangan pergi ke BPD. Ya itu seperti itu Bu. Saya nggak nyebutin mereknya Bu. Pokoknya Bang A, Bang B, Bang C, Bang D. Itu dari mana Bu keluarnya Bu? Hah? Ya itu berarti hoax dong, kan? Bohong ya Bu ya? Iyalah. Itu berarti hoax. Iya hoax dong. Ya karena itu juga sudah beredar. Jadi di sini kita perlu meluruskan bahwa informasi itu hoax karena di situ tidak memuat siapa yang bertanggung jawab, kemudian tanggal kapan, melapor ke siapa. Kalau semuanya orang yang ke bank suruh data berbondong ke Dinkes, penuh Dinkes nanti itu. Iyalah. Penuh nanti kami bukannya apa. Ya apa cuma nanti inilah. Sebenarnya sih ya ada 2 sebenarnya ya, kalau misalnya semakin banyak yang diperiksa, semakin banyak yang ketahuan kan gitu kan. Tapi bisa jadi dia tidak tertular di situ sebenarnya, bukan tertular di bank sebenarnya, tapi mungkin di tempat lain dia tertular, tapi karena waktu diperiksa baru kelihatan kan, gitu loh kan, maksudnya baru ketahuan, padahal sebelumnya nggak ketahuan itu. Iya kan? Jadi itu kategori hoax Bu ya? Dinkes nggak pernah mengeluarkan statement seperti itu? Oke, nggak pernah. Kalau misalnya kami mengeluarkan statement itu harus hati-hati. Kami nggak boleh kami bilang nggak boleh pergi ke bank, nggak boleh pergi gitu. Biasanya kalau itu pasti kami bukan ininya kan. Nah dia bukan nggak boleh, dia cuma bilang 14 hari terakhir. Iya, suruh lapor. Melapor kemana? Itulah. Kemudian 14 hari terakhir mulai dari kapan? Nggak ada juga. Ya pokoknya seperti itulah. Iya itulah makanya.
Itu aja saya klarifikasi Bu biar Ya, semuanya memang jelas. itu hoax tuh kan. di Itu luar juga sana. yang pasien yang meninggal hari ini kan sudah tersebar itu. Iya, Ada tuh di media tuh kan, maksudnya di WA tuh saya baca tanggal 1 bulan 12, tanggal 4 bulan 12, kan meninggalnya tanggal iya. 4 bulan 12, tanggal 1 bulan 12. Tuan C kan, nggak tahu tuh siapa yang menganu tuh, meneruskan pesan itu kan. Ya, saya juga dapat di grup umum publik seperti itu, Bu. Oh, bisa. Itu kan juga. Iya, makanya. Itu tanggal sesuai dengan data seperti itu Kak, Bu? Maksudnya tanggal masuknya kemudian Betul, tanggal masuknya tanggal 1. Iya, tanggal masuknya benar dia tanggal 1, tanggal 2 dia terkonfirmasi positif. iya. Tapi saya nggak tahu tuh siapa yang menyebarkan berita itu ya. Sampai maksudnya sekarang beritanya cepat gitu loh kan. Iya, Bu. Oke, Bu. Mungkin ada Ya. tambahan dari Arif atau Matthew? Arif sama Matthew ada yang tanyakan lagi? Dirawat Diperjelas di lagi? RSUD atau RSUKT, Bu? Apa? Yang meninggal tadi dirawatnya RSUKT atau RSUD, Bu? RSUD. RSUD, oke. Cukup, Bu? Ya. Ya. Cukup. Oke. Saya lagi satu Bu, izin Bu. Silakan, Matthew ya silakan. Ya mungkin di RSUKT di lantai 2 itu udah dibuka Kak Bu? Lantai 2-nya sudah dibuka. Maksudnya ruangan ruang perawatannya sudah dibuka, tapi untuk yang untuk yang melakukan isolasi yang tidak bisa melakukan isolasi mandiri di rumah, jadi gitu loh, maksudnya nggak ada tempat misalnya gitu. Nah itu dibuka untuk itu yang tanpa gejala. Siap. Karena kita kalau misalnya yang tanpa gejala kan nggak terlalu nggak terlalu banyak butuh tenaga untuk melakukan pemantauan kan gitu kan. Tapi kalau misalnya ada gejalanya kita harus pantau terus itu lebih ini gitu, makanya itulah. Siap Bu. Jadi sekarang kapasitas di RSUKT ada berapa Bu? Kira-kira? 38. 38. Fullnya Siap. 38. Siap, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ya, Rusli. Mood ya. Oke, Bu Dokter, sekian cukup untuk hari ini. Oh ya. Salam sehat, salam tangguh. Oke. Jaga diri dari COVID, jauhi narkoba. Ya. Ya. Makasih Arif, makasih Matthew. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.